Lalu apakah Anda merasakan hal-hal aneh pada saat Anda berdua di tempat tidur? Nah, ini adalah perbedaan yang juga cukup mencolok ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semuanya, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa cara ya. Di sini ada 6 cara mengetahui pasangan selingkuh. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sudah terjawab ya, yang bertanya tentang bagaimana sih cara mengetahuinya, apa saja yang harus dilakukan. Ini kita akan bahas ya, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama biasanya adalah ketika seseorang, entah wanita entah itu pria, tentunya ada barang yang selalu dibawa kemana ketika pergi. Ya, kalau wanita ini contohnya misalnya ini akan membawa tas ya, tas atau dompet atau sejenisnya, ini akan selalu dibawa. Nah, jadi nggak ada salahnya ketika habis berpergian itu cek isinya ya, karena saya yakin Anda tahu kapan pasangan Anda lengah atau tidak memperhatikan hal itu. Jadi tentunya Anda bisa mencari waktu yang tepat untuk mengontrol itu, karena di situ biasanya juga bisa juga didapatkan bukti ya, entah apa. Ini bisa dijadikan satu bukti ketika memang hal tersebut ada di situ, tapi Anda sebagai suami tidak pernah atau belum pernah merasa memberikan barang yang ada di situ. Nah, apapun bentuknya. Nah, nanti ketika itu sudah terkumpul, maka cari lagi bukti-bukti lain. Ini untuk memperkuat. Lalu ketika sudah dibuktikan, nanti reaksinya bagaimana. Lalu yang kedua, cek ponsel. Kenapa saya bilang cek ponsel? Biasanya ketika hal ini belum begitu lama, maka ia tidak banyak melakukan hal-hal yang memang merepotkan, seperti mengunci atau mengganti password pada ponsel. Ini belum ia lakukan karena ia pikir pasangan ini belum mengetahuinya. Jadi Anda bisa mengeceknya ya, apakah dia terlihat keberatan atau biasa-biasa saja. Ini hal yang kedua yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, apakah Anda menemukan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya, dari perilaku misalnya. Apakah ada hal-hal yang merasa seharusnya Anda dapat selama ini ternyata berkurang atau bahkan menghilang, baik dari komunikasi maupun sentuhan misalnya. Ini salah satu bahwa ada kemungkinan seseorang memang sedang menyembunyikan sesuatu atau selingkuh di belakang sana. Ya. Lalu yang keempat, kembali ke ponsel. Apakah ketika Anda mengecek ponsel, tolong Anda kontrol apakah di situ ada nomor yang memang sering melakukan komunikasi atau sering dihubungi. Nah, bisa jadi nomor itu memang ketika dia wanita, dia tidak akan menggunakan nama pria, tapi dia juga akan menggunakan nama wanita. Ini biasanya, ya. Jadi dia akan merubah itu. Ketika dia seorang wanita, dia juga akan menggunakan namanya sebagai nama wanita. Ini adalah bukan hal yang aneh ketika hal-hal itu dilakukan. Hal itu adalah untuk mengelabui, tapi Anda bisa lihat ya, intensitas komunikasi satu sama lain atau nomor yang paling sering menghubungi nomor pasangan Anda, ini yang mana, tolong Anda catat dan coba Anda hubungi. Lalu yang kelima adalah tentunya ini adalah hal yang lakukan ya, coba Anda lakukan hal-hal yang tidak terduga. Misalnya Anda menemui pasangan secara mendadak atau pura-pura Anda pamit bekerja. Namun setelah beberapa menit Anda harus ada alasan bahwa ada sesuatu yang ketinggalan. Lalu Anda lihat apa yang sedang dilakukan. Walaupun hal itu mungkin ketika ditemukan belum tentu mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Namun setidaknya apakah dia justru diam-diam sedang menelpon seseorang di saat Anda tidak ada. Itu sebagai bukti kecil saja ya.
syukur-syukur Anda menemukan bukti apa yang selama ini Anda harapkan, ya, Anda curigai. Ya, ini salah satu hal yang memang sangat-sangat menentukan, ya, sangat mudah untuk menjebak seseorang ketika sudah seperti itu. Ya. Lalu yang keenam, apakah selama ini ia lebih tertutup? Ya, apakah ia lebih tertutup dengan hal-hal yang seharusnya atau sebelumnya terbuka? Misalnya dengan adanya pengurangan komunikasi, ya, terjadi hambatan komunikasi, tidak mau ditanya dan tidak mau bertanya, artinya lebih banyak diam. Lalu apakah Anda merasakan hal-hal aneh pada saat Anda berdua di tempat tidur? Nah, ini adalah perbedaan yang juga cukup mencolok, ya, untuk bisa Anda perhatikan. Nah, sahabat, itulah 6 tanda atau ciri ada kemungkinan pasangan Anda sedang berselingkuh. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, jangan pernah lupa, ya, jangan pernah lupa Anda tanyakan lebih dulu, ya, Anda bicarakan lebih dulu agar tidak terjadi salah paham, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.